Shalom wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya para wanitanya Allah sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita memuji Dia, kita mengagungkan Tuhan. Sebab kita percaya satu-satunya yang memberkati kita cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu dimanapun kau berada wanita-wanitanya Allah, mari bangkit berdiri. Kita akan muji Tuhan, kita akan masyurkan Tuhan. Sebab Tuhan baik bahwasanya selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Woo. Say. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Say oh. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Berkati kiri kananmu. Yes Lord. Atas sempurna anugerah Tuhan bahasa. Oh, 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 oh. Mari wanita-wanita nyala say oh, 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 oh. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya angkat tanganmu katakan diberkati. Come on. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin, amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, oh. Kami diberkati Yesus Tuhan. Oh, mari engkau yang diberkati Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sebab Allah sanggup. Come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya yes Lord. Sangat besar. Lebih lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya yes Lord, yes Lord. Lebih lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Say, aku diberkati. Amin. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Come on. Untuk menyediakan. Hey, aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Oh, 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 oh. Everybody say oh, 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 oh. Diberkatilah kau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan melakukan perkara yang ajaib.
percaya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Kasih sayang-Mu menyertai kami. Tangan-Mu yang dahsyat di atas kami Tuhan. Kau sinari kami dengan wajah-Mu. Kau berkati kami. Kau curahkan perlindungan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Kau berkati keluarga kami. Kau berkati suami kami. Kau berkati istri kami Tuhan. Kau berkati anak-anak kami. Kau berkati cucu-cucu kami. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti-Mu. Ya Allah ya sereramo. Hinaralaba ya sekerebe alalamo. Hinaralaba ya sekerebe alalamo. Hinaralamo se. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord, for your blessing. Shiribi alalabalaba. Shiribi alalabalaba. Shiribi alalabalaba. Shiribi alalabalaba. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu. Kami siap terima berkat-Mu. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His, yes Lord, face towards you and give you peace. Lift your hand and singing Amen. Lift your hand and singing Amen. Amen.
and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you. In the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and you're rejoicing. He is for you, he is for you. His people be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you, all behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you. In the morning, yes Lord. And you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Amen. Amen. Lift your hand, lift your hand and sing amen. We sing amen, amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children. Yes, Lord. Yes, Lord. May presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. His Lord. Yes, Lord. In the morning and the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you. Yes, Lord. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you, Lord. He is for you, 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 Lord. Oh, we say amen, amen, I lift my hand and sing. Lift your hand and sing it. We sing it, we sing it. Amen. God, thank you for your blessing, Lord. Amen. We sing amen, amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
your blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Berkat-Mu atas keluarga kami, berkat-Mu atas anak-anak kami, berkat-Mu atas cucu kami, berkat-Mu atas pasangan kami. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. And singing amen. Angkat kedua tanganmu, singing amin. 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 Jesus. Shalom, para ibu-ibu, kaum wanita yang ada di KB Purinda, Women in Christ. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan momen bisa bagikan saudara firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, sebab seperti dinyatakan dalam firman-Mu, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Dan kami sungguh rindu yang kekal yang abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Hari ini Tuhan pakailah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu buat kami sekalian. Dan tidak hanya itu Tuhan, kiranya juga Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan ini dan juga mengurapi hamba-Mu dan juga menyatakan berkat-Mu atas umat-Mu, sehingga kami semua terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir di Eropa, Raja Inggris waktu itu, George yang ke-6, memutuskan untuk pergi ke satu kota di bagian utara Inggris bernama Newcastle untuk di sana menyampaikan penghargaan, ucapan terima kasih kepada para pekerja di galangan kapal. Kenapa galangan kapal? Karena ternyata kapal perang Inggris yang kalau ada kerusakan itu dibawa ke Newcastle untuk diperbaiki. Jadi mereka ini menyumbangkan banyak sekali dalam memenangkan pertempuran peperangan di Eropa. Ketika sampai di sana, raja itu ternyata tidak sekedar pidato. Dia minta menyalami satu persatu semua pekerja di galangan kapal. Jadi semua mereka jejer dan kemudian baginda raja datang dan salamin satu-satu. Nah, salah satu yang disalami oleh raja adalah seorang anak kecil. Umurnya itu sekitar 15 tahun. Anak remaja ya. Si anak remaja ini berdiri dengan tegak, bangga sekali menantikan sang rajanya datang untuk menjabat tangan ucapan terima kasih kepada dia. Saudara-saudara mungkin bertanya begini, ngapain itu anak remaja di galang kapal? Kontribusi dia itu apa? Ternyata dia itu punya tugas yang penting, yaitu dia bagian nganterin baut. Jadi perlu baut apa? Dia bagian nganterin baut. Suatu pekerjaan yang kita anggap sangat amat enteng, remeh sekali, nganterin baut. Apakah perlu sampai dapatkan jabat tangan terima kasih dari raja? Saudara sekalian, pekerjaan yang demikian biasa ini bisa punya kontribusi besar sekali kalau kita memahami dari sudut pandang yang lebih besar. Menurut raja, anak ini bukan sekedar hanya mengantar baut, tapi dia mengantar baut yang kemudian dipakai untuk mereparasi kapal. Dan kapal itu nantinya itu dipakai untuk mengalahkan tentara Nazi Jerman. Jadi dengan kata lain, sekalipun hanya mengantar baut, tapi anak ini turut ambil bagian
dalam memenangkan yang namanya perang dunia. Saudara-saudara sekalian, saudara tentu Bapak Ibu-ibu tentu ingat ya, ada cerita tentang satu orang yang pergi satu tempat konstruksi bangunan, ketemu dengan satu orang yang lagi masang bata, dan dia tanya begini, "Hello, Anda lagi ngapain di sini?" "Saya lagi pasang bata." Begitulah jawabannya ya. Rada sengak juga. Lalu kemudian orang kedua ditanya, lagi masang bata juga, dan ditanya, "Anda lagi ngapain di sini?" "Oh, saya lagi bikin tembok," katanya. Lalu kemudian orang ketiga lagi masang bata juga, dan ditanya, "Anda lagi ngapain?" Dan dia menjawab, "Saya lagi terlibat dalam pembangunan katedral terbesar di kota ini." Dari tiga orang ini, mana di antaranya yang akan menemukan arti atau makna dari pekerjaannya? Jawabannya jelas yang nomor 3. Nomor 1 dan 2 salah nggak? Nggak salah sama sekali. Mereka yang pasang bata, mereka yang bangun tembok. Tapi nomor 3 ini bisa melihat bahwa apa yang dia kerjakan remeh sekalipun sebagai bagian dari sesuatu yang besar. Ibu-ibu sekalian, menemukan arti adalah penting. Sesuatu yang berarti adalah sesuatu yang pantas dan layak untuk dikerjakan. Kalau apa yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak ada artinya, untuk apa dikerjakan? Karena tidak ada artinya. Nah, demikian termasuk saya katakan dalam soal pekerjaan kita, pelayanan kita, yang terkadang orang sering anggap remeh, tidak ada artinya, padahal artinya itu besar sekali. Dan kalau itu ada arti, kita mengerjakan dengan penuh sukacita. Contoh paling simpel adalah usher di gereja, di ibadah, yang tugasnya adalah salamin jemaat yang datang, yang zaman sebelum COVID ya, kalau sekarang jarak jauh saja, prokes. Itu kelihatannya dianggap remeh, tugasnya cuma gitu aja. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu tahu nggak? Namanya jemaat baru datang pertama kali ke gereja manapun juga, dalam waktu 2 menit pertama sudah menentukan balik apa enggak. 2 menit pertama, siapa yang dia temui? Bukan pendeta. Siapa? Usher. Jadi peran usher itu sekalipun kecil, tapi ternyata punya dampak besar sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, ini termasuk pelayanan, kita bicara konteks pekerjaan, konteks rumah tangga, apapun juga. Semua itu perlu ada artinya. Kalau nggak ada arti, untuk apa? Hidup kalau nggak ada arti, untuk apa dijalani? Nah, jadi ketika kita jalani hidup yang berarti itu, kita akan mendapatkan kekuatan untuk berjuang, ketahanan mengatasi kesulitan, dan semangat menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup ini. Nah, tentu pertanyaannya adalah dari mana kita menemukan arti hidup kita sebagai orang Kristen? Itu pertanyaannya. Nah, semakin saya menjalani hidup ini, semakin saya yakin bahwa yang namanya arti hidup itu hanya kita dapat ketika kita bisa melayani orang lain, atau istilahnya menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita bisa pahami kata-kata Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Kisah pasal yang ke-10 ayat 35. Di mana Tuhan Yesus berkata demikian. Ucapan Tuhan Yesus dikutip oleh Rasul Paulus. Kisah pasal 20. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ibu-ibu sekalian, inilah kunci kebahagiaan yang dicari orang, yaitu bahwa kita akan lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Kalau kita, seperti kata Paulus, adalah kita membantu orang-orang yang lemah. Jadi suatu kehidupan yang fokusnya adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bayangkanlah betapa indahnya suatu rumah tangga jikalau suaminya itu berpikirnya cuma satu, gimana membahagiakan istrinya.
Dan kemudian istri juga punya pikiran sama, gimana cara membahagiakan suaminya. Memperhatikan kepentingan orang lain. Alangkah indahnya rumah tangga yang demikian. Ya, pepatah Tiongkok itu berkata demikian. Ya, pepatah Tiongkok bilang begini. Jikalau Anda ingin bahagia 1 jam, pergilah tidur siang. Jikalau Anda ingin bahagia 1 hari, pergilah memancing. Jikalau Anda ingin bahagia setahun, terimalah warisan. Jikalau Anda ingin bahagia seumur hidup, pergilah menolong orang lain. Saya baca satu berita tentang satu orang yang meneliti iklan berita, bukan iklan, tapi artikel duka cita, obituari. Di koran paling besar di Amerika namanya The New York Times. New York Times itu selalu yang sering munculkan berita obituari kalau ada orang meninggal, yaitu orang terkenal atau orang tidak terkenal tapi punya sesuatu yang menarik. Jadi karena itu berita obituari di New York Times selalu ditunggu-tunggu, orang suka baca. Nah, si orang ini, Narayan ini, itu memutuskan untuk meneliti 2000 berita duka cita. Bukan iklan ya, bukan iklan, tapi berita duka cita di koran New York Times selama 20 bulan. Dari tahun 2015 sampai 2016, dia teliti semua, dia baca semua, beserta dengan timnya. Dan menurut dia temukan satu hal yang menarik sekali. Yaitu bahwa ada satu kata yang terus-menerus muncul dalam setiap berita duka cita, siapapun yang meninggal. Kata apa itu? Yaitu kata menolong. Helping. Jadi setelah orang yang meninggal pun, yang orang ingat itu apa? Bukan hartanya. Bukan pencapaian apapun juga. Yang orang ingat adalah orang ini suka menolong orang lain. Saudara-saudara dan saya akan lebih bisa diingat oleh orang ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada hidup yang lebih menyedihkan daripada hidup yang dipersembahkan hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk kesenangan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Seseorang yang jalani hidup ini hanya memikirkan diri sendiri adalah orang yang paling patut dikasihani. Pada akhir hidupnya, dia akan menemukan bahwa semuanya itu akhirnya adalah sia-sia belaka. Memang kalau orang fokus pada diri sendiri, dia bisa mencapai banyak enggak? Bisa. Dia jadi orang yang raja tega, nggak pernah mikir orang lain, dia terus akan maju sendiri. Memang dia bisa berhasil secara materi, itu benar sekali secara kedudukan, iya. Tapi apa kata Tuhan tentang orang yang demikian? Coba kita perhatikan ya, di Lukas pasal 12, Tuhan Yesus itu ada satu cerita tentang satu orang yang kaya sekali dan tambah lama tambah kaya. Dan kemudian sekarang bingung, dia punya masalah besar. Ini harta begitu banyak, mau taruh di mana? Akhirnya dia putuskan, saya bangun lagi lumbung-lumbung, kemudian saya taruh semua harta saya di sana. Lalu di ayat 19, dia bicara bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada dirinya sendiri. Perhatikan ini orang. Hidupnya saking fokus pada diri sendiri, bahkan bicaranya pun sama diri sendiri. Apa yang dia bicarakan? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Udah gak usah kerja, pensiun dini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sementara dia sedang membanggakan kekayaannya, sementara hatinya lagi senang-senangnya melihat betapa banyak duitnya, pada malam itu juga orang itu mati. Saudara perhatikan kata-kata tadi ya. Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, di mata Tuhan, orang demikian adalah, hei, orang bodoh. Nah, tolong jangan salah paham, saudara sekalian. Firman Tuhan sama sekali tidak melarang kita memperhatikan diri kita sendiri. Sama sekali tidak.
Saya tahu kadang-kadang di dalam gereja itu ada muncul pola pandang yang kadang-kadang aneh menurut saya. Umpama yang satu ini. Okay. Saya kutip seorang hamba Tuhan pendeta, bernama John MacArthur, dalam khotbahnya yang saya dengar. Dia berkata begini, orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah secara harafiah dikuasai oleh kebencian kepada diri mereka. Saya benci diri saya benci diri saya benci diri saya, karena semua yang ada pada saya adalah dosa. Dia benci dirinya sendiri, saudara sekalian. Pandangan cukup umum, tapi menurut saya salah. Ya, memang dalam diri kita ada dosa yang harus kita benci, itu benar. Ya, tapi kalau semua dalam diri kita itu adalah hal yang harus dibenci, tidak ada sedikit baiknya, kenapa Alkitab berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Sementara hamba Tuhan ini juga punya koleksi rumah harganya sampai berjuta-juta dolar. Untuk apa semua itu, saudara-saudara sekalian? Saudara terkasih, saya ajak kita melihat dua kunci hidup yang berarti. Ya, nomor satu, kita mesti tanggalkan pola pikir atau sikap materialis. Nah, ada dua bahaya ekstrim, pemikiran ekstrim dalam gereja. Oke? Ya, ada dua. Yang satu adalah asketisme, yang kedua adalah materialisme. Menurut saya dari dua ini lebih bahaya adalah yang nomor dua, materialisme. Nah, dua-duanya ini, baik asketisme maupun materialisme ini, itu dua-duanya ini sama sekali tidak peduli dengan orang lain dan tidak melayani orang lain. Asketisme, serba tidak boleh, serba menahan diri, bahkan menyiksa diri, menolak pemberian baik dari Bapa kita yang di sorga. Ya. Nah, itu asketisme. Ya. Sama sekali nggak boleh menikmati apapun juga. Tapi juga asketisme itu tidak perlu dengan orang lain, saudara sekalian. Cuma contoh satu orang namanya Simon. Bapak gereja dulu ya, tokoh gereja. Simon namanya Simon Tiang. Kenapa namanya Tiang? Dia tinggal di tiang selama berpuluh-puluh tahun. Sendiri di atas sana, nggak pernah turun sama sekali. Ya, saudara mungkin tanya, gimana caranya dia kalau mandi? Ya dia nggak mandi. Berpuluh-puluh tahun nggak mandi. Kecuali kalau lagi hujan turun ya. Tapi dia di gurun pasir soalnya, jarang hujan. Lalu dia makan gimana? Ya ada orang-orang yang datang untuk mau ikut doa sama dia dan kemudian dikerek ke atas. Jadi dia makan dilayani. Terus kalau dia sakit perut, ya udah di pinggir sana itu, ya. Dia nggak gosok gigi, jadi di mulutnya itu suka ada belatung yang dia piara juga tuh. Ya. Nah itu contoh ekstrim ya, asketisme. Ya. Akhirnya dia tidak melayani orang lain. Padahal demikianlah kata firman Tuhan ya. Oke, Efesus pasal 5 ayat 28 contohnya. Efesus 5 ayat 28. Berkata begini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi melihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Merawat dan memelihara tubuh, sebab ini baik Roh Kudus. Nah, kalau kelompok asketisme justru merusak tubuh, saudara sekalian. Ya, jadi tidak dilarang sama sekali mengasihi diri sendiri. Kalau kita tambahkan lagi Matius pasal 22, ayat yang ke-39, perintah yang kedua dari Tuhan Yesus yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita, saudara sekalian, tidak dilarang mengasihi diri sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Boleh perhatikan kepentingan sendiri, boleh. Tapi jangan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, saudara sekalian, di sisi yang lain, bahaya yang satunya adalah, yaitu ketika seorang terlalu perhatikan diri sendiri, dia masuk ke jebakan materialisme. Materialisme itu adalah, yaitu menganggap hal-hal yang bersifat materi, seperti uang, kenyamanan hidup, semuanya itu lebih penting daripada hal yang rohani, saudara sekalian. Ya. Nah, materialisme ini, saudara sekalian, tidak peduli orang lain, memanfaatkan orang lain. Materialisme memberikan janji palsu. Kalau saya punya ini, apa saja tinggal ditulis, saya akan bahagia, saya akan puas. Semuanya palsu.
Karena dia nggak akan pernah puas. Dan lama-lama dia akan capek sendiri, saudara sekalian. Sebab materialisme itu seperti narkoba. Semakin hari perlu ditambah dosisnya. Tahun 2018, perguruan tinggi Harvard, sekolah bisnis Harvard, itu lakukan satu riset, studi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu mereka itu sekelompok tim ahli bertanya kepada 4.000 milioner di Amerika Serikat yang punya harta di atas $1 juta. Ditanyain begini, yaitu pertanyaan pertama mereka ditanya, yaitu pertanyaan ini, berapa banyaknya uang yang Anda punya sekarang? Oke, sebutin. Oke, yang kedua, berapa bahagianya Anda sekarang? Tinggal disebutin. 1, bahagianya ya biasa-biasa aja. Kalau 2 tambah bahagia, 3 tambah sampai 10 itu berarti paling bahagia. Oke. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikut. Ditanyain, berapa banyak uang lagi yang Anda butuhkan untuk membuat Anda benar-benar bahagia? Sebutin, tambah 1 kali lagi, 2 kali, 3 kali, atau sampai 10 kali lagi baru akan rasa benar-benar bahagia. Nah ini jawabannya ya, perhatikan di slide berikut. Ini jawabannya. Oke. Jawabannya saya rasa ibu-ibu tahulah seperti apa jawabannya. 26%, angka paling tinggi, mengatakan harus punya 10 kali lagi hartanya yang sekarang untuk bisa benar-benar bahagia. Padahal sudah punya juta dolar. 24% itu pilih 15%. Jadi saudara-saudara sekalian, orang itu nggak pernah merasa cukup sama sekali. Selalu kurang. Maka saya bilang janji palsu. Kalau demikian orang nggak pernah bisa maju dong Pak. Ya, dalam hidup ini. Enggak, sama sekali enggak. Mohon jangan salah paham saudara-saudara sekalian. Saya kutip kata-kata dari John Rockefeller. Ya. Perhatikan ya kata-kata orang ini. Orang terkaya di dunia. Dia berkata begini, Allah memberi saya uang, saya percaya bahwa kekuatan untuk mencari uang adalah anugerah dari Allah. Untuk dikembangkan dan dipakai semampu kita untuk kebaikan umat manusia. Setelah dikaruniai dengan kemampuan yang saya miliki, saya percaya adalah tugas saya untuk mencari uang lebih banyak lagi. Dan memakai uang yang saya dapat untuk kebaikan sama menurut tuntunan hati nurani saya. Jadi silakan cari uang yang banyak, cari uang yang lebih, nggak apa-apa. Tapi fokusnya bukan supaya saya menikmati lebih, bukan. Tapi fokusnya adalah bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk menolong orang lain. Jadi poin pentingnya itu sebenarnya bukan berapa banyak kita punya. Tapi jangan sampai yang kita punya balik memiliki kita. Kita menjadi budak dari apa yang kita miliki dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita ini jadi budak. Ya. Handphone kita itu mesti kita jaga tiap hari loh. Ya. Kita yang mesti jaga dia. Tiap hari mesti ngecas dia. Kalau lupa, waduh gawat deh. Ya, nah kita menjadi terperangkap di situ. Kita jadi ngurusin dia. Ya. Saya rasa problem terbesar kita adalah FOMO, ibu-ibu sekalian. Ya, FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut nggak kebahagiaan. Nah ini sering terjadi di zaman seperti sekarang ini ya. FOMO ini susah sekali dilawan. Lihat orang punya apa kita pengen, lihat orang dapat apa kita pengen, lihat orang kemana kita pengen. FOMO itu punya kekuatan karena ada unsur takut telat, takut tinggalan. Oke, itu satu, takut. Itu yang pertama, takut. Yang kedua, FOMO itu mengandung unsur iri. Ada unsur kenapa saya nggak dapat hal yang sama dengan teman saya atau yang lainnya. 3. FOMO itu kuat karena mengandung unsur gengsi. Kita jadi merasa bodoh atau ketinggalan kalau tidak ikut. Maka dia susah dilawan karena tarikan dari luar ketemu dengan dorongan di dalam. Ada kesempatan dari luar ketemu dengan keinginan dari dalam. Maka ini pesan daripada satu pujangga dari zaman sekian ratus tahun yang lalu, Ronggo Warsito. Ronggo Warsito berkata begini, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Hidup di zaman edan alami pergulatan batin. Ikut edan tidak tahan, tapi kalau tidak ikut
tidak mendapat apapun, akhirnya akan kelaparan. Namun kehendak Allah, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Jangan kebawa. Yang kedua, saudara ibu-ibu sekalian, poin saya yang kedua adalah begini. Yaitu kita ini mesti mengaitkan semua aspek hidup kita dengan kerajaan Allah. Itu kunci dapatkan hidup yang berarti. Tadi saya katakan, ketika apa yang kita kerjakan itu dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita, maka itu menemukan arti dari apa yang kita kerjakan. Ya. Ketika kita menyadari apa yang kita kerjakan itu dihargai, kita akan mendapatkan suatu di situ arti hidup. Ya. Nah, kaitkan dengan kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus. Bahwa setelah kita lakukan semua itu, suatu hari kita tiba di sorga, Tuhan akan berkata begini. Sungguh bagus, hamba yang baik dan setia. Pekerjaan kita dihargai. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Tuhan kita sendiri. Dia menghargai apa yang kita kerjakan, saudara sekalian. Tapi saudara bertanya, kenapa kerajaan Allah? Karena saudara sekalian, kerajaan Allah itu kerajaan yang universal. Bukan kerajaan yang lokal, global, regional, tapi universal. Seluruh alam semesta. Tidak ada yang lebih besar daripada kerajaan Allah. Tapi juga yang kedua adalah kerajaan Allah itu kerajaan yang sifatnya adalah kekal. Kekal tak berkesudahan. Kerajaan-kerajaan di dunia datang dan pergi. Bertahan beberapa ratus tahun, ada yang barangkali 1000 tahun ada. Tapi selalu akan berakhir. Kerajaan Allah tak pernah berakhir, kata Daniel pasal yang kedua. Ayat yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja katanya, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah sesuatu yang universal sekaligus kekal. Kenapa kita tidak kaitkan hidup kita dengan sesuatu yang sifatnya kekal dan universal ini? Ya, nah, disinilah saudara akan menemukan namanya puncak daripada arti hidup, the ultimate meaning of life. Ketika kita sadar apa yang kita kerjakan akan dihargai, bukan sebentar saja, tapi di kekekalan sekalipun. Apa yang kita kerjakan itu akan menemukan artinya. Saudara dan saya semua mesti masuk ke situ. Gimana caranya kita kaitkan apa yang kita kerjakan dengan kerajaan Allah? Bagaimana caranya? Saya kasih contoh sederhana sekali di Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Kerajaan Allah itu abstrak. Tidak ada wujud fisiknya. Tapi yang abstrak itu menjadi bisa terlihat dan nyata melalui apa? Melalui kehidupan dari warga kerajaan Allah, yaitu saudara dan saya. Salah satu caranya adalah ketika kita bekerja, ini kata Alkitab, seseorang yang bekerja mesti melihat dirinya itu sebagai hamba Kristus. Posisi dia, identitas dia itu bukan seorang pekerja, tapi seorang pelayan. Dia datang ke kantor sebagai seorang hamba Tuhan yang dia kerjakan semua dia lakukan untuk Tuhan. Itu kata Efesus. Nah itu cara menjadikan kerajaan Allah itu nyata terlihat oleh orang lain. Demikian juga yang majikan bosnya juga perlu sadar. Jangan main ancam katanya. Ya. Tapi dia mesti memperhatikan para pekerjanya dengan baik. Dan dia mesti ingat bahwa mereka sama di hadapan Tuhan. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Ingatlah bahwa kamu sekarang adalah bos. Tapi tolong ingat di hadapan Tuhan sama saja. Ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita bisa melakukan hal ini, maka kita akan tiba pada sesuatu titik
di mana kita menyadari hidup kita sungguh berarti dan apa yang kita kerjakan, seremeh apapun juga, ternyata semuanya itu adalah hal-hal yang untuk pembangunan kerajaan Allah. Di situ kita menemukan yang namanya arti hidup yang akan membuat kita sekalipun ada susah tetap kuat bertahan. Arti hidup membuat kita terus semangat sekalipun ada tantangan. Arti hidup membuat kita ketika suatu hari menghadap Tuhan, kita akan mati ya, tanpa adanya ketakutan menghadap Tuhan. Tapi juga kita hidup tanpa penyesalan. Kita lakukan yang terbaik, waktunya menghadap Tuhan, kita datang ke hadapannya, dan Tuhan berkata, sungguh bagus, hamba yang baik dan setia. Mari sini masuk, nikmati kerajaan Bapakku. Bukankah itu indah sekali, saudara sekalian? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, pada hari ini kami belajar tentang arti hidup yang sejati yang hanya kami dapat di dalam Engkau saja. Hamba-Mu memohonkan pada saat ini, Tuhan memberkati setiap orang yang beribadah, ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan mengantar kami, sehingga sekalipun di sini ada yang bekerja, ada yang ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan, itu memuliakan nama Tuhan, memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Berkat dan pimpinan Tuhan nyatalah atas hidup kami sekalian, sehingga kami akan temukan hidup yang penuh arti bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya wanita-wanita nyala diberkati Tuhan, amin. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan. Mari kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Siapkan hatimu, kita akan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang dahsyat, ajaib, luar biasa, yang menguatkan kami di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ekspresi kami diberkati. Kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu, berkati usaha, pekerjaan, bisnis apapun dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan, dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.